Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita simak cerita hari ini. Ketika lingkungan bumi menjadi semakin buruk, manusia bumi menggantungkan harapan terakhirnya dengan bermigrasi ke planet lain. Saat itu, para ilmuwan memusatkan perhatian mereka pada planet merah Mars, karena di tata surya, planet yang paling dekat dengan bumi adalah Mars. Bahkan Mars disebut sebagai planet saudara bumi. Setelah target dikunci, umat manusia pun menginvestasikan berbagai sumber daya untuk melakukan penelitian mendalam di Mars. Ketika negara-negara besar di dunia mulai merencanakan eksplorasi Mars, para ilmuwan justru memperingatkan, pindah ke Mars sebaiknya ditunda. Kenapa? Hal ini terutama berasal dari foto eksplorasi Mars yang dirilis NASA setahun terakhir. Foto-foto ini telah memicu kekhawatiran para ilmuwan terhadap planet merah ini. Sangat mungkin terdapat kehidupan cerdas yang misterius di Mars. Mereka tinggal di bawah tanah di sana. Robot NASA menemukan bukti baru bahwa dulu Mars penuh dengan air. Tidak hanya danau atau laut, tetapi juga penuh dengan aliran sungai deras yang digunakan untuk arum jeram di bumi. Perseverance, robot penjelajah milik NASA, menemukan tanda bekas sungai kuno di kawah Jezero, Mars. Bekas aliran air yang ditemukan Perseverance penuh dengan batu berukuran besar yang tidak mungkin tercipta oleh hanya tetesan atau genangan air. Ini adalah indikasi sungai yang deras yang membawa banyak sekali puing. Makin deras aliran air, makin mudah untuk menggerakkan aliran material berukuran besar, kata Libby Ives dari Jet Propulsion Laboratory, JPL NASA. Lokasi tempat Perseverance menemukan bekas sungai tersebut disebut sebagai Sprinkle Heaven. Situs tersebut dipenuhi oleh batu besar dengan fitur yang melengkung yang diperkirakan terbentuk oleh air yang mengalir deras. Sprinkle Heaven bukan bukti pertama bahwa Mars dulu penuh dengan air. Wahana NASA Perseverance telah mengumpulkan sampel batuan pertama dari kawasan bekas danau di planet Mars untuk dikirimkan ke bumi sebagai langkah pertama untuk menjawab apakah planet merah itu pernah menampung kehidupan. Sampel berasal dari dasar kawah Jezero yang dulunya merupakan danau tenang yang dialiri sungai kecil sekitar 3,7 miliar tahun yang lalu. Para ilmuwan meyakini bahwa Mars yang dulunya berair dapat mendukung kehidupan pada miliaran tahun yang lalu. Tujuan menjelajahi delta dan kawah Jezero adalah untuk melihat bebatuan di lingkungan yang mungkin mengandung bukti kehidupan purba. Batuan yang dianalisis dan disimpan untuk dibawa ke bumi menunjukkan bukti masa lalu yang berair di Mars. Ahli astrobiologi Universitas Florida Amy Williams mengatakan, lingkungan seperti ini di bumi adalah tempat di mana kehidupan tumbuh subur. Tujuan menjelajahi delta dan kawah Jezero adalah untuk melihat di lingkungan yang dulunya dapat dihuni ini untuk mencari bebatuan yang mungkin mengandung bukti kehidupan purba. Di bumi, kita mengenal Gunung Everest sebagai gunung tertinggi di dunia. Sementara di lingkup tata surya, gunung tertinggi berada di planet Mars. Gunung berapi Mars ini memiliki ukuran 3 kali lebih tinggi dari Gunung Everest yang memiliki tinggi 8,8 km di atas permukaan laut. Gunung bernama Olympus Mons ini berada di Tharsis Montes, wilayah vulkanik Mars. Olympus Mons ini merupakan jenis gunung berapi perisai yang terbentuk dari lava yang mengalir di sisinya. Para ilmuwan terus mempelajarinya hingga ditemukan bukti kalau di sekitar Gunung Olympus Mons adalah air yang luas.
para peneliti telah menganalisis gambar Olympus Mons di Mars yang merupakan gunung berapi tertinggi di tata surya. Menurut peneliti, ada sebidang tanah di dekat wilayah utara gunung terbentuk ketika lava panas keluar dari puncak. Lava jutaan tahun lalu itu diperkirakan mengalir ke es dan air di kaki gunung sehingga mengakibatkan tanah longsor. Tanah longsor ini membentang sekitar 1000 km dari gunung berapi dan mengeras selama ribuan tahun. Sebuah studi yang diterbitkan jurnal astrobiologi menjelaskan, di bawah permukaan tanah planet Mars, kehidupan mikroba dapat berevolusi selama miliaran tahun. Ini semakin menguatkan hasil sebuah penelitian yang telah menemukan bahwa planet Mars kemungkinan akan dihuni oleh alien yang tinggal di bawah permukaan tanah. Dengan demikian, para ilmuwan sedang meneliti potensi kehidupan di bawah permukaan planet dengan mempelajari bongkahan batunya. Mereka menemukan bahwa 1 juta mikroba dapat hidup hanya dalam 1 kilogram batu, kondisi yang mirip dengan sampel di bumi. Permukaan bumi di Mars kemungkinan akan cukup sulit untuk dihuni mengingat kondisinya yang telah rusak akibat badai debu, angin matahari, dan sinar kosmik. Menurut ketua peneliti studi yang juga ilmuwan NASA, Jesse Turners, karena itu, peluang terbaik habitat di Mars untuk hidup adalah di bawah tanah. Jika planet ini mengandung air, berarti ada peluang bagus untuk kehidupan di sana, katanya. Meski temuan studi di bawah tanah di Mars layak huni, namun ini bukan merupakan bukti kehidupan, tetapi itu menunjukkan kondisi yang mungkin mendukung kehidupan. Bukti lain dari NASA yang tengah menjalankan misi ekspedisinya dalam menguak tabir misteri planet Mars adalah robot Curiosity rover milik NASA mengambil sebuah gambar yang memperlihatkan sesosok siluet wanita yang tampak berdiri di permukaan planet merah tersebut. Pada saat itu, robot tersebut tengah mempelajari materi dari permukaan kawah serta mengambil beberapa gambar untuk dikirimkan ke tim peneliti. Di saat itulah wahana antariksa Curiosity secara tidak sengaja menemukan sosok siluet wanita itu. Penampakan wanita misterius ini pun masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Namun para observer dari UFO Sightings Daily menjelaskan bahwa siluet tersebut jelas memperlihatkan bahwa planet Mars memang memiliki tanda kehidupan. Dari gambar yang dikirim Curiosity, para peneliti dan visual image expert mencoba untuk menelisik gambar tersebut secara lebih dekat. Setelah dilakukan proses zooming, sosok tersebut nyatanya memang memperlihatkan postur tubuh wanita dengan padanan warna gelap. Namun wajah dari sosok tersebut tidak tampak secara jelas. Dari siluet tersebut, kami bisa melihat ada 2 lengan dengan warna yang lebih terang dari objek lainnya. Kami bisa memprediksi bahwa makhluk tersebut memiliki kepala dengan rambut yang panjang. Kami tidak bisa mengungkap bahwa siluet tersebut hidup, namun sulit dijelaskan juga bahwa siluet itu merupakan sebuah bangunan yang terbuat dari bebatuan Mars atau tidak. Sosok wanita tersebut memiliki tinggi sekitar 8 hingga 10 cm dan tampak jelas seperti siluet manusia, ungkap tim peneliti dan visual image expert. Sampai saat ini, penelitian objek misterius itu masih terus dilanjutkan. Bahkan sosok wanita ini diberi nama Dark Lady oleh pihak NASA. Eksplorasi planet Mars terus dilakukan para ilmuwan dunia. Studi baru menemukan bahwa tanah di Mars menunjukkan kondisi layak huni untuk kehidupan jangka panjang. Apakah pernah ada kehidupan di Mars? Itu adalah salah satu pertanyaan terbesar yang kita miliki tentang planet tetangga kita tersebut. Penelitian pun terus dilakukan untuk mengungkap pertanyaan tersebut. Kini penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa satu bagian dari planet merah itu
ternyata dapat menampung kehidupan beberapa kali selama miliaran tahun. Kesimpulan itu didapat melalui studi menyeluruh terhadap gambar yang diambil oleh Mars Reconnaissance Orbiter, wahana pengorbit yang didesain untuk mengelilingi dan memeriksa kandungan tanah di Mars secara lebih detail. Selain itu, sebuah kabut besar terlihat di planet Mars. Kabut misterius tersebut tidak dapat dijelaskan oleh para ilmuwan di Eropa sebab dikhawatirkan akan mengubah pemahaman tentang suasana di planet merah itu. Cahaya raksasa itu telah terlihat dari ketinggian selama 2 kali di tahun 2012 lalu, tapi kemudian menghilang kembali. Para ilmuwan telah menganalisis untuk mengetahui apa yang menyebabkan timbulnya kabut yang lebih besar dari sebelumnya. Namun tak satu pun peneliti yang bisa menjelaskan fenomena alam ini. Ini menimbulkan banyak pertanyaan ketimbang jawaban, kata ilmuwan planet Antonio Garcia Munoz, salah satu ilmuwan yang bekerja di European Space Agency. Penjelasan yang paling masuk akal dikatakan ilmuwan adalah bahwa awan itu dibentuk oleh potongan-potongan karbon dioksida beku atau uap air. Tapi, itu berarti bahwa Mars jauh lebih dingin daripada yang diperkirakan sebelumnya. Untuk diketahui, kabut tersebut pertama kali ditemukan oleh astronom amatir pada Maret 2012 lalu. Hal itu terlihat oleh setidaknya 18 kali dari pengamatan di Mars. Para ilmuwan berharap bahwa penyelidikan di sekitar Mars akhirnya akan melihat kepulan asap dalam kesempatan berikutnya bagi astronom. Pada April 2014 lalu, para astronom tidak melihat salah satu awan. Penelitian menemukan bahwa kejadian serupa telah terlihat di database antara 2001 dan 2014. Saat itu ditemukan sekitar 3.500 foto yang menggambarkan kabut. Apakah Mars benar-benar cocok untuk dihuni manusia? Luasnya alam semesta membuat manusia kerap mempertanyakan, apakah terdapat kehidupan lain di luar bumi? Hal tersebut menyebabkan penelusuran terhadap Mars untuk dijadikan kehidupan selain bumi juga dilakukan. Faktanya, melihat kondisi alam milik planet Mars, sebenarnya sudah bisa menjawab bahwa planet ini telah dikatakan sebagai planet yang tidak layak huni. Kendati demikian, para astronom terus menelusuri Mars dan kehidupan di dalamnya, terutama keberadaan air sebagai sumber kehidupan. Menurut NASA, Mars memiliki suhu yang ratusan derajat lebih rendah dari bumi, hingga membuat planet ini sangat dingin. Tak hanya itu, Mars juga memiliki atmosfer 100 kali lebih sedikit. Artinya Mars hampir tidak memiliki oksigen. Jika menilai kondisi alam tersebut tentunya tidak mungkin manusia dapat hidup dalam planet Mars. Namun yang menjadi perhatian astronom, mungkin terdapat bentuk kehidupan lain yang bisa berevolusi dan menyerupai dengan evolusi awal kehidupan di bumi. Kendati demikian, terdapat sebuah bukti yang menunjukkan bahwa kondisi alam Mars di masa lalu lebih hangat dan memiliki air permukaan cair yang stabil selama ratusan ribu tahun. Oleh sebab itu, mungkin saja di masa lalu terdapat masa di mana Mars memiliki kehidupan yang dapat berevolusi di lingkungan tertentu. Namun pada laman Scientific American diungkapkan bahwa meskipun Mars dapat dihuni di masa lalu, tetapi planet ini tidak pernah benar-benar menyerupai bumi. Ia selalu menjadi dunia yang unik dan asing. Jika kita menginginkan kehidupan di Mars pada masa depan, kita perlu mengambil inspirasi dari Mars yang dahulu diperkirakan pernah menjadi tempat layak huni. Saat ini, kita masih jauh untuk menciptakan habitat mandiri yang dapat berkelanjutan di planet lain. Namun bagi banyak peneliti, eksperimen ini dapat membuka jalan yang masuk akal untuk menciptakan kehidupan di Mars. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.